Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 361. Yekyu berdiri di sana untuk sementara kehilangan akal sehatnya. Zhang Lili pergi bersamanya, ada emosi paling sederhana dan paling tulus yang pernah ada. Yekyu tahu bahwa beberapa orang dan beberapa hal pada akhirnya akan menghilang dalam arus waktu dan tidak akan pernah kembali. Keluhan antara dia dan Zhang Lili juga akan berakhir di sini. Bu, apakah aku terlalu berhati lembut? Yekyu bertanya dengan lembut. Dia memiliki niat membunuh barusan, tetapi pada saat terakhir, dia tidak bisa bergerak, jadi dia memutuskan untuk memberi Zhang Lili jalan keluar. QR, kamu melakukan hal yang benar. Qian Jinglan berkata dengan sungguh-sungguh, lagi pula, kamu telah jatuh cinta padanya. Meskipun dia telah melakukan banyak hal yang salah, kamu tidak bisa kejam. Omong-omong, kamu harus berterima kasih kepada Zhang Lili. Tanpa pengkhianatannya, kamu tidak akan tumbuh begitu cepat. Memang, jika Zhang Lili tidak mengkhianatinya, maka Yekyu mungkin tidak memiliki segalanya sekarang. Jangan sebut dia, toh aku tidak akan melihatnya di Jiangzhou. Yekyu menoleh untuk melihat Qian Jinglan, dan bertanya dengan prihatin, Bu, bagaimana kesehatanmu? Apakah tempat yang terluka itu sakit? Qian Jinglan tersenyum dan berkata, tidak sakit lagi. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang nanti? Yekyu bertanya. Tidak, aku tidak akan pulang. Qian Jinglan berkata, aku ingin dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit? Yekyu terkejut. Di masa lalu, Qian Jinglan tidak enak badan, dan Yekyu memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Terlebih lagi, Yekyu telah membantu Qian Jinglan merawatnya, dan tubuhnya tidak lagi dalam masalah serius. Mengapa Anda akan dirawat di rumah sakit? Bu, tidak ada masalah besar dengan kesehatanmu. Kamu tidak perlu dirawat di rumah sakit. Pulang saja dan istirahat selama beberapa hari, kata Yekyu. Qian Jinglan dengan keras kepala berkata, aku akan dirawat di rumah sakit. Bu, apakah kamu tidak suka dirawat di rumah sakit sebelumnya, sekarang apa? Jangan banyak tanya, bawa aku ke rumah sakit nanti. Qian Jinglan sangat keras kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam keputusasaan, Yekyu tidak punya pilihan selain berjanji, oke, aku akan membawamu ke rumah sakit nanti. Setelah beberapa saat, Han Long kembali. Bos, saya telah memerintahkan seseorang untuk mengirim wanita itu pergi, dan dia tidak akan muncul di Jiangzhou lagi di masa depan, kata Han Long. Ya. Yekyu sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu, dan kemudian memberitahu Han Long, kirim kami ke rumah sakit. Ya. Saat ini, Yekyu membantu Qian Jinglan dan masuk ke Maibach Han Long. Han Long menyetir sendiri ke rumah sakit Jiangzhou. Dalam perjalanan, Han Long bertanya, Bos, Yang Silong adalah Presiden Kamar Dagang Empat Laut. Anda memperlakukannya seperti ini hari ini. Bagaimana jika dia membalas? Pembalasan. Yekyu tersenyum menghina, dia tidak berani. Di hadapannya, dia mungkin tidak berani, tetapi diam-diam sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dia mengendalikan bisnis di 3 provinsi Longmen dan dapat memobilisasi uang dalam jumlah besar. Tidak apa-apa, presidennya tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Han Long mengerti arti kata-kata Yekyu dan berkata, Bos, apakah Anda ingin membebaskan Yang Silong dari posisi ketua? Aku bukan milikku sendiri, bagaimanapun juga, aku tidak merasa lega. Yekyu tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia bukan utusan basal dari Longmen, dia akan diinjak-injak oleh Yang Silong sebagai anjing hari ini. Mungkin, dia dan Qian Jinglan masih akan kehilangan nyawa mereka di sini. Karena itu, Yekyu memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan Yang Silong saat dia memimpin Yang Silong. Kamar Dagang Empat Laut mengendalikan bisnis 3 provinsi. Jika Yang Silong terus menjadi ketua, tidak ada jaminan bahwa orang itu tidak akan melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Kamar Dagang Empat Laut harus dikendalikan sendiri. Yekyu berkata, setelah acara hari ini, Yang Silong seharusnya tidak berani bertindak gegabah dalam waktu singkat. Han Long, manfaatkan beberapa hari ini untuk diam-diam memeriksa rekening Kamar Dagang Empat Laut.
Kamar dagang 4 laut sangat besar, tidak mungkin tidak ada masalah sama sekali. Dengan cara ini, ketika saya melihat ke belakang, saya dapat menemukan alasan yang sah untuk membiarkan Yang Silong pergi. Bos, setelah Yang Silong keluar, siapa yang akan menjadi ketua? Han Long bertanya. Kandidat pertama dalam pikiran Ye Qiu adalah Lin Jingqian. Pertama-tama, Lin Jingjin memiliki pikiran bisnis. Kedua, Lin Jingjin adalah wanitanya. Dia lega. Satu-satunya kekhawatiran adalah Lin Jingjin tidak memiliki banyak energi. Ye Qiu berpikir sejenak, dan berkata kepada Han Long, aku belum memiliki kandidat yang cocok, jadi tolong tatap aku dulu. Ya. 20 menit kemudian, mobil tiba di rumah sakit Jiangzhou. Dari kejauhan, Ye Qiu melihat melalui jendela mobil dan melihat Bai Bing berdiri di gerbang rumah sakit. Hari ini, Bai Bing menanggalkan pakaian profesional dan jas lab putih yang biasanya dia pakai. Dia mengenakan gaun hitam ketat dengan pegangan penuh di pinggangnya, dan kedua kakinya yang indah lurus dan ramping, menunjukkan sosok rampingnya sepenuhnya. Dan Ye Qiu juga memperhatikan bahwa riasan di wajah Bai Bing juga sangat halus hari ini. Mata hitam dan jernih, hidung Yao kecil dan indah, pipi bergaris indah, pipi nakal, dan kulit putih. Semuanya indah, seperti enchantress hitam mekar penuh, di seluruh tubuh sisi atas dan bawah adalah penuh pesona Yu Jie. Saya harus mengatakan bahwa gaun Bai Bing luar biasa. Cukup. Ye Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Bai Bing berdiri di pintu masuk rumah sakit, melihat sekeliling dengan matanya yang besar, seolah menunggu seseorang. Mobil berhenti di pintu masuk rumah sakit. Bos, ini dia, kata Han Long. Ya. Ye Qiu mendorong pintu mobil dan hendak membantu Qian Jinglan keluar dari mobil. Ketika dia melihat Qian Jinglan memanggil keluar, Xiao Bai, aku di sini. Bai Bing berjalan cepat, membantu Qian Jinglan, tersenyum dan berkata, Bibi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi lukanya sedikit sakit, kata Qian Jinglan. Ye Qiu melirik Qian Jinglan dengan curiga, dan berpikir, bukankah dia bilang tidak sakit, mengapa sekarang sakit? Bai Bing membantu Qian Jinglan keluar dari mobil dan berkata, Bibi, pelan-pelan. Aku akan membawamu untuk pemeriksaan seluruh tubuh nanti. Xiao Bai, terima kasih atas kerja kerasmu. Bibi, kamu akan keluar dari bisnis ketika kamu mengatakan ini, jangan sopan padaku di masa depan. Ya, aku tidak sopan padamu, bagaimanapun, cepat atau lambat, ini adalah keluarga. Kata-kata terakhir Qian Jinglan sangat kecil, tetapi Bai Bing dan Ye Qiu mendengarnya. Wajah Bai Bing Qiao sedikit merah, dan dia diam-diam melirik Ye Qiu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Qiu juga menatapnya, matanya saling berhadapan, dan wajah Bai Bing bahkan lebih merah. Saudari Bing, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu merasa sakit? Ye Qiu berkata dengan sengaja. Dia mengerti bahwa Qian Jinglan bersikeras untuk datang ke rumah sakit dengan tujuan menyatukan dia dan Bai Bing. Sial, aku benar-benar tidak khawatir. Ketika ditanya oleh Ye Qiu, Bai Bing bahkan lebih malu, dan menatap Ye Qiu dengan sengit. Saudari Bing, untuk apa kau menatapku? Apakah aku mengatakan hal yang salah? Ye Qiu bertanya dengan sadar. Bai Bing menatap dengan marah, jika Qian Jinglan tidak ada di sini, dia akan menarik telinga Ye Qiu. Saudari Bing, ibuku memohon padamu, aku akan pergi ke Departemen Pengobatan Tiongkok. Ye Qiu menemukan alasan dan buru-buru pergi. Kalau tidak, Bai Bing akan lebih malu. Tanpa diduga, begitu Ye Qiu datang ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, dia melihat pemandangan yang membuatnya marah. Bab 362. Departemen Pengobatan Tradisional Cina. Ruang penerimaan dokter. Hari ini adalah akhir pekan, Lao Xiang dan Su Xiao sedang berlibur, dan hanya Fu Yanjie yang bertugas di ruang konsultasi. Begitu Ye Qiu berjalan ke pintu, dia melihat seorang bibi berusia 50-an memohon kepada Fu Yanjie, Dokter, tolong, tunjukkan penyakit saya. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu harus mendaftar terlebih dahulu untuk melihatku, dan kamu bahkan belum mendaftar, bagaimana aku bisa melihatmu? Fu Yanjie memegang ponsel di kedua tangan dan bermain game dengan senang hati, bahkan tanpa melihat bibinya.
Dokter, saya tidak akan mendaftar di telepon, saya. Aku bilang kamu menyebalkan, kamu bahkan tidak bisa menutup telepon, penyakit apa? Sikap Fu Yanjie sangat buruk. Mendengar ini, wajah Ye Qiu tenggelam. Dokter, saya tinggal di pedesaan. Tidak nyaman naik mobil selama 3 jam ke rumah sakit. Tolong bantu saya untuk melihatnya. Bibi masih memohon. Ye Qiu melihatnya. Wajah bibinya penuh kerutan, kulitnya kasar, dan dia berpakaian sangat biasa. Dia berpakaian seperti wanita pedesaan biasa dengan lumpur kuning di sepatunya. Kenapa kamu tidak mengerti? Kamu harus mendaftar sebelum menemuiku. Ini adalah prosedurnya. Selain itu, kamu memiliki nyeri sendi. Kamu harus pergi ke departemen ortopedi untuk penyakit ini. Tidak ada gunanya menemukanku. Fu Yanjie melambaikan tangannya. Tangan tidak sabar, berteriak, ayo pergi. Berdebar. Bibi berlutut langsung di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Fu Yanjie sedikit kesal, dan berteriak dengan suara rendah, ini rumah sakit, tapi ini bukan tempat di mana kamu manja. Cepat bangun, kalau tidak aku akan memanggil penjaga keamanan. Bibi berlutut di tanah dan tidak bangun, tetapi berkata, dokter, saya benar-benar mohon, tunjukkan saja. Saya telah melihat ortopedi sebelumnya dan mereka ingin meresepkan obat barat untuk saya. Saya tidak percaya pada hal-hal itu, saya hanya percaya pada pengobatan Tiongkok. Itu benar-benar tidak berhasil, kamu bisa memberiku 2 jarum. Bibi berkata dengan cemas, saya tidak tahu cara mendaftar dengan ponsel saya. Saya akan membayar Anda biaya pendaftaran secara langsung nanti, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Hari ini adalah akhir pekan, dan dokter yang memberikan jarum tidak ada di sana. Anda bisa datang di lain hari. Fu Yanjie terus bermain game. Bibi membuka mulutnya dan ingin terus memohon, tetapi melihat wajah Fu Yanjie dingin, dia bahkan tidak peduli padanya, dan akhirnya menutup mulutnya, berdiri dari tanah, dan bersiap untuk pergi dengan kekecewaan. Ye Qiu sangat marah pada awalnya, ketika dia melihat kekecewaan di wajah bibinya, dia hanya merasa seolah-olah dia telah dibanting oleh sesuatu di dalam hatinya, itu sangat tidak nyaman. Saat ini, dia bergegas ke ruang konsultasi dan menghentikan bibinya. Bibi, duduklah sebentar, dan aku akan menemui dokter nanti, apakah menurutmu tidak apa-apa? Ye Qiu berkata dengan ramah. Bibi memandang Ye Qiu dengan curiga, karena Ye Qiu tidak memakai jas putih atau lencana nama, Bibi tidak tahu identitasnya. Melihat Ye Qiu masuk, Fu Yanjie dengan cepat memasukkan telepon ke sakunya, berdiri dan menyapa Ye Qiu dengan antusias. Direktur, apakah Anda di sini? Direktur. Mendengar 2 kata ini, mata Bibi berbinar dan bertanya, apakah Anda direktur di sini? Ya, nama saya Ye Qiu. Saya direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ye Qiu membantu bibinya duduk di kursi dan berkata, Bibi, tunggu sebentar. Dokter setelah saya menangani sesuatu. Oke, kamu sibuk dulu. Senyum akhirnya muncul di wajah Bibi. Ye Qiu berbalik, matanya tertuju pada wajah Fu Yanjie, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan dingin, bawa. Direktur. Bawa ponselmu. Ye Qiu berkata dengan dingin. Kepanikan muncul di wajah Fu Yanjie dan berkata, Direktur, ponsel saya kehabisan daya. Ye Qiu melangkah maju dan mengeluarkan ponselnya dari saku jas putih Fu Yanjie. Halaman itu menunjukkan permainan Glory of Kings. Kamu memainkan ini saat bertugas? Ye Qiuhan bertanya dengan suara. Direktur, izinkan saya menjelaskan. Terkunci. Ye Qiu menghancurkan ponsel Fu Yanjie hingga berkeping-keping, dan berkata dengan marah, Fu Yanjie, jika kamu tidak tahu di mana ini, maka aku akan memberitahumu lagi. Ini adalah rumah sakit. Ini adalah tempat untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Rumah sakit menghabiskan uang untuk mengundang Anda, bukan untuk membiarkan Anda bermain-main. Apakah kamu pikir kamu telah dipromosikan menjadi raja dalam permainan? Bisakah kamu menjadi raja di kehidupan nyata? Bajingan. Ye Qiu mengutuk. Dia tidak pernah marah seperti sekarang. Tidak apa-apa jika dia pergi bekerja dan bermain game di profesi lain.
tapi profesi dokter terkait dengan keselamatan pasien. Fu Yanjie sangat konyol, bukan hanya sederhana seperti kelalaian. Jika Anda tidak menghentikannya, Anda tidak dapat memutuskan kemana harus pergi. Langit akan membunuh orang. Kecuali untuk bermain game, sikapmu terhadap pasien salah. Ye-Kyu berkata, Bibi berkata, dia berasal dari pedesaan, dan tidak mudah untuk datang ke rumah sakit. Dia tidak bisa mendaftar, tidak bisakah kamu mendaftar di telepon untuknya? Tidak ada pasien di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Hanya butuh 1 menit bagimu untuk mendaftarkan bibimu. Apakah kamu tidak punya waktu? Sebagai seorang dokter, Anda harus terlebih dahulu memiliki kebajikan, dan kemudian kebajikan. Anda tidak hanya harus memiliki hati nurani, Anda harus memiliki etika kedokteran, tetapi Anda juga harus menghormati profesi untuk menjadi dokter yang baik. Ye-Kyu berkata, ketidakpedulian adalah penyakit menular. Jika Anda acuh tak acuh terhadap pasien, pasien akan kecewa dan kedinginan, dan ketidakpedulian ini akan menyebar, dan masyarakat akan menjadi semakin acuh tak acuh. Fu Yanjie, kamu benar-benar mengecewakanku. Fu Yanjie menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ye-Kyu, dan berbisik, Direktur, saya salah. Ye-Kyu berkata, ketika saya datang ke Departemen TCM pada hari pertama, saya memperingatkan Anda bahwa Anda tidak diizinkan bermain game di tempat kerja, jika tidak Anda akan keluar. Fu Yanjie, mulai sekarang, kamu telah diskors. Karena kamu suka bermain game, maka aku akan memberimu liburan yang tidak terbatas, jadi kamu bisa cukup. Kapan kamu pikir kamu bisa berhenti bermain game di tempat kerja, kamu akan kembali. Jika Anda merasa tidak bisa mengendalikannya dan masih pergi bekerja dan bermain game, maka jangan pernah kembali lagi. Fu Yanjie langsung panik dan berkata dengan cemas, Direktur, saya berjanji tidak akan bermain game lagi ketika saya pergi bekerja. Jangan hentikan pekerjaan saya. Keluar. Wajah Ye-Kyu sangat dingin. Melihat kemarahan Ye-Kyu, Fu Yanjie meninggalkan ruang konsultasi dengan kepala tertunduk. Ye-Kyu Ping mendapatkan kembali emosinya dan menoleh dan berkata kepada Bibi, maaf Bibi, saya membuat Anda tertawa. Mengapa Anda tidak nyaman? Akan saya tunjukkan. Bibi berkata, sendi lutut saya sangat sakit akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, saya belum mendaftar. Tidak masalah, perlakukan saja kamu sebagai orang pribadi. Setelah Ye-Kyu selesai berbicara, dia secara pribadi membantu Bibi untuk menggulung celana, dan kemudian memeriksa lututnya. Kemudian, dia memberikan denyut nadi bibinya lagi. 3 menit kemudian, Ye-Kyu tersenyum dan berkata, Bibi, tidak ada masalah besar dengan lututmu. Aku akan memberimu 2 jarum. Terima kasih banyak. Bibi sangat gembira. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Ye-Kyu menaruh beberapa jarum di lutut Bibi untuk menyembuhkan nyeri sendi Bibi. Melihat bahwa penyakit itu akhirnya sembuh, dan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Bibi itu meneteskan air mata dan dia ingin berlutut dan berterima kasih kepada Ye-Kyu. Ye-Kyu akhirnya membujuk Bibi, dan kemudian secara pribadi mengirim Bibi ke pintu rumah sakit, dan hanya menunggu Bibi naik bus sebelum Ye-Kyu kembali ke klinik. Karena Fu Yanjie diusir oleh Ye-Kyu, Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Selama setengah hari berikutnya, Ye-Kyu secara pribadi bertugas. Saat waktunya pulang kerja, Ye-Kyu menerima telepon dari Bai Bing. Maukah kamu menemaniku minum? Bab 363. Minum an 99 ur? Mendengar 2 kata ini, Ye-Kyu langsung teringat terakhir kali Bai Bing mabuk, dan tanpa sadar mulai memikirkannya. Apakah kamu mendengarkanku? Apakah kamu akan minum? Bai Bing menunggu lama, tapi dia tidak melihat jawaban Ye-Kyu, sedikit tidak sabar. Pergilah, tetapi kamu harus menungguku sebentar. Ye-Kyu berkata, aku masih bekerja. Pergi bekerja? Bukankah kamu berlibur hari ini? Bai Bing ragu. Fu Yanjie punya sesuatu, aku akan bertugas untuknya. Ye-Kyu tidak memberitahu Bai Bing tentang Fu Yanjie, karena itu adalah urusan internal di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Tidak apa-apa, hubungi aku jika sudah selesai. Ngomong-ngomong, Sister Bing,
Di bangsal mana ibuku berada? Ye Qiu bertanya. Bai Bing menjawab, saya membawa bibi saya untuk pemeriksaan seluruh tubuh, dan dia tidak memiliki masalah dengan tubuhnya. Saya telah mengirimnya pulang. Terima kasih, Suster Bing. Sama-sama. Ye Qiu tinggal di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok sampai pukul 7 malam sebelum pergi. Begitu dia keluar dari rumah sakit, Qian Jinglan menelepon dan bertanya, QR, kapan kamu akan kembali untuk makan malam? Bu, aku tidak akan kembali untuk makan, aku akan keluar untuk minum, kata Ye Qiu. Minum menyakiti tubuhmu, QR. Kamu harus menghargai tubuhmu dan minum lebih sedikit saat kamu baik-baik saja. Dengan siapa minum? Kakak Bing memanggilku untuk minum. Xiao Bai, kalau begitu kamu pergi dengan cepat dan ingat untuk minum lebih banyak. Qian Jinglan menutup telepon setelah berbicara. Ini membuat Ye Qiu terdiam. Anda meminta saya untuk minum lebih sedikit sekarang, dan sekarang saya disuruh minum lebih banyak, apa maksud Anda? Pada saat ini, Bai Bing mengiriminya pesan WeChat. Datang ke rumah saya. Isinya hanya 4 kata, tapi syarat makna yang tak bisa ditolak. Pulang ke rumah? Mata Ye Qiu berkedip, seorang pria normal, ketika menerima berita seperti wanita cantik, dia sedikit banyak akan memikirkannya. Mungkinkah sesuatu akan terjadi malam ini? Setelah setengah jam, Ye Qiu muncul di pintu Bai Bing, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ledakan! Setelah menatap sebentar, pintu kamar terbuka, dan aroma alkohol yang kuat mengalir ke wajahnya. Ye Qiu mendongak dan melihat bahwa wajah Bai Bing merah seperti apel matang, dan rambutnya disampirkan di bahunya, penuh kemalasan, yang sangat berbeda dari citra kecantikan gunung esnya yang biasa. Ayo. Masuk. Bai Bing berkata lemah, lalu berbalik dan memasuki ruangan. Ye Qiu mengikuti di belakangnya dan melihat sekilas, dan menemukan bahwa Bai Bing mengenakan hot pants di rumah, dengan 2 kaki panjang lurus terbuka di luar, putih bersinar, membuat lidahnya kering. Duduklah. Bai Bing menunjuk ke sofa, lalu menuangkan segelas air matang dan menyerahkannya kepada Ye Qiu. Ye Qiu buru-buru bangkit untuk mengambil gelas air dengan kedua tangannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa mantel Bai Bing sebenarnya adalah kemeja berleher rendah. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat pemandangan khusus. Teratai kecil menunjukkan tanduknya yang tajam. Ye Qiu tiba-tiba teringat sebuah puisi kuno. Kamu belum makan? Bai Bing bertanya. Tidak. Ye Qiu datang setelah meninggalkan rumah sakit, terlambat untuk makan. Aku tahu kamu belum makan, aku sudah siap, tunggu sebentar. Bai Bing selesai berbicara dan pergi ke dapur. Ye Qiu duduk di sofa dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa ruang tamu bersih dan tertata rapi seperti ketika dia datang terakhir kali. Hanya sebotol An 99 ur merah yang diletakkan di atas meja makan. Tampaknya Sister Bing tidak minum lebih sedikit. Setelah setengah menit, Bai Bing keluar dari dapur dengan 2 piring di tangannya. Sebelum kamu datang, aku memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang. Datang dan makanlah. Seperti seorang istri yang berbudi luhur, Bai Bing mengeluarkan 5 atau 6 hidangan dari dapur satu demi satu, serta buah-buahan dan makanan ringan, dan meja itu penuh. Saudari Bing, apa yang kamu pesan begitu banyak, kita berdua tidak bisa menyelesaikannya. Kata Ye Qiu. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, asalkan kamu bahagia. Bai Bing kemudian mengeluarkan 2 botol Wuliangye dari lemari An 99 ur. Ye Qiu terkejut, minum putih. Apakah kamu takut? Bai Bing menatapnya. Aku paling suka minum Baijiu, tapi Baijiu lebih kuat, aku khawatir kamu akan mabuk, kata Ye Qiu. Bai Bing meliriknya, bukankah kalian semua pria ingin wanita mabuk? Ada pepatah, jika seorang wanita tidak mabuk, seorang pria tidak memiliki kesempatan. Dahi. Apakah dia ingin mabuk dan memberi saya kesempatan? Tepat ketika Ye Qiu memikirkannya, Bai Bing tersenyum padanya dan berkata, karena kamu suka minum An 99 ur putih, aku akan memberimu 2 botol An 99 ur putih ini. Aku akan minum An 99 ur merah. Menghapus. Ye Qiu benar-benar ingin menampar dirinya sendiri.
Apa maksudmu dengan mulut? Ayo lakukan sekarang, ambil buahnya sendiri. Bai Bing meletakkan 2 botol Wuliangye di depan Ye Qiu, dan kemudian mengeluarkan 2 botol An 99 ur merah lagi dari lemari An 99 ur. Ye Qiu melihat bahwa dia benar-benar berencana untuk mabuk, dan membujuk, "Saudari Bing, minum minuman kesenangan, minuman besar yang menyakiti tubuhmu, kamu sudah banyak minum, kurasa mari kita minum lebih sedikit. Jika kamu tidak ingin minum denganku, maka kamu bisa pergi." Wajah Bai Bing tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memalingkan wajahnya lebih cepat daripada sebuah buku. Ye Qiu segera tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, suatu kehormatan bagiku untuk minum dengan wanita cantik sepertimu." Mendengus. Bai Bing mendengus bangga. "Kak Bing, kamu bisa minum di rumah ketika kamu ingin minum. Kapanpun kamu ingin minum, panggil aku akan minum denganmu, cobalah untuk tidak keluar untuk minum. Kamu sangat cantik, jika kamu mabuk di luar, itu tidak aman." Ye Qiu mengambil kesempatan untuk mengalahkan Bai Bing. Saat ini, di masyarakat ini, Anda dapat melihat berita tentang kecelakaan mabuk setiap hari, dan sebagian besar korbannya adalah wanita. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan pada Bai Bing. "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Bai Bing memegangi wajahnya dengan tangannya, mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke arah Ye Qiu. Ye Qiu benar-benar tidak tahan dengan tatapan matanya, dan menundukkan kepalanya. Seperti semua orang tahu, menundukkan kepalanya ini membuat darahnya semakin mendidih. Karena Bai Bing menyeret wajahnya dengan tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, garis lehernya yang semula rendah diturunkan, dan lekukan yang dalam disertai dengan 2,5 lingkaran. "Guru." Ye Qiu tidak bisa menahan untuk menelan. "Aku menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu mengkhawatirkanku?" Bai Bing bertanya lagi. "Ya." Ye Qiu mengangguk penuh semangat, tetapi terus melihat ke depan Bai Bing. Setelah Bai Bing bereaksi, wajahnya yang cantik memerah, dan dia buru-buru menahannya dengan tangannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya untuk berpikir bahwa tangannya terlalu kecil. Masih memegang wajah setengah tersembunyi pipa. Mata Ye Qiu lurus. "Sepertinya aku masih menarik baginya." Ketika Bai Bing melihat penampilan Ye Qiu, dia diam-diam bangga, tetapi karena sifat wanita itu, meskipun dia sedikit bahagia, dia harus berpura-pura marah, dan bersenandung pada Ye Qiu, "Di mana saya melihat?" "Kenapa, kamu tidak diizinkan untuk melihat apakah kamu tampan?" Ye Qiu berkata, Bai Bing penuh dengan hati. "Cepat minum bar, dan ketika kamu selesai minum, aku akan memberimu hadiah." Bai Bing berkedip dan berkata, "Hadiah?" Ye Qiu sedikit terkejut, dan bertanya, "Saudari Bing, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku?" "Kamu akan tahu ketika kamu selesai minum." Bai Bing menatap Ye Qiu dan tersenyum, mengedipkan mata seperti sutra. Bab 364. Mata Bai Bing penuh dengan sanjungan, yang menyebabkan hati Ye Qiu memiliki lamunan lagi. Apakah benar-benar ada pertunjukan malam ini? Selanjutnya, kedua orang itu makan, minum, dan mengobrol. Ye Qiu memperhatikan bahwa setiap kali Bai Bing minum, dia meminumnya dalam sekali teguk, dan mau tak mau bertanya, "Saudari Bing, apakah suasana hati Anda sedang buruk?" "Tidak." Bai Bing menjawab dengan ringan. "Kamu berbohong padaku." Ye Qiu berkata, "Matamu memberitahuku bahwa sesuatu terjadi padamu." "Anak kecil, apa yang kamu pikirkan?" Bai Bing mengulurkan jari ramping dan mengetuk dahi Ye Qiu. "Ledakan!" Ye Qiu terkejut. Bai Bing belum pernah melakukan perilaku seperti ini sebelumnya. Kemudian, Bai Bing berbicara tentang pekerjaan. "Ye Qiu, situasi di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok belum membaik. Kamu harus menemukan cara untuk meningkatkan kinerjamu." Bai Bing berkata, "Ketika dekan baru tiba, jika Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok masih sama, saya khawatir dia akan memiliki pendapat. Dekan lama rumah sakit Jiangzhou telah setengah pensiun karena alasan fisik. Sekarang urusan sehari-hari rumah sakit bertanggung jawab atas wakil dekan eksekutif Bai Bing." Ye Qiu mengangguk dan berkata, "Saya akan bekerja keras." "Ngomong-ngomong, Sister Bing, siapa dekan barunya?"
Bai Bing berkata, jika tidak ada yang terjadi, itu pasti Liu Chao. Liu Chao? Ye Qiu mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu Liu Chao, wakil presiden eksekutif rumah sakit pusat Jiangzhou? Ya, ini dia. Bai Bing berkata, saya telah berurusan dengan Liu Chao. Orang ini rakus akan uang dan bernafsu, bukan orang baik. Mulai sekarang kamu akan bekerja di bawah tangannya. Hati-hati jangan sampai dia memegang apapun. Ye Qiu tersenyum dan berkata, jika kamu melindungiku, aku tidak takut padanya. Aku tidak bisa menutupimu. Wajah Bai Bing menjadi gelap. Apa maksudmu? Ye Qiu tidak mengerti. Bai Bing berkata, pekerjaan saya juga akan berubah dalam waktu dekat. Ye Qiu meletakkan sumpitnya dan bertanya, kamu akan dipindahkan? Apakah kamu tidak bekerja di rumah sakit Jiangzhou? Kemana harus pergi? Bai Bing tersenyum dan berkata, minumlah bar. Ye Qiu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sejak dia masuk rumah sakit Jiangzhou, Bai Bing telah menjadi bosnya dan merawatnya dengan baik. Apalagi setelah insiden Crystal Palace, hubungan antara dia dan Bai Bing semakin dekat. Jika ingin menggambarkannya dalam satu kalimat, itu harus lebih dari Youda dan tidak penuh cinta. Hubungan antara keduanya telah melampaui hubungan teman biasa, tetapi mereka belum mencapai titik jatuh cinta. Ye Qiu sangat enggan mendengar bahwa Bai Bing akan pergi. Saudari Bing, aku berharap yang terbaik untukmu dalam pekerjaan barumu. Ye Qiu mengangkat gelasnya, dan sekarang dia sangat ingin mabuk dan fangsiu. Sepertinya kamu tidak senang? Bai Bing bertanya sambil tersenyum. Omong kosong, kamu pergi, bisakah aku bahagia? Apakah kamu enggan untuk menanggungku? Jika demikian, mengapa kamu tidak menahanku? Bai Bing berkata sambil tersenyum, mungkin jika kamu menjagaku, aku akan tinggal. Kalau begitu kamu tinggal. Kata Ye Qiu. Bai Bing meliriknya, tidak ada ketulusan sama sekali. Lalu apa yang dianggap sebagai ketulusan? Ye Qiu bertanya. Bai Bing tersenyum seperti bunga dan berkata, misalnya, jika Anda melamar saya dan mengatakan Anda menikah dengan saya, mungkin saya akan tinggal. Ye Qiu terdiam. HMPH, aku tahu kamu sedang memikirkan Lin Jingqian. Wajah Bai Bing berubah dingin lagi, terlihat sangat marah. Saudari Bing, mari kita tetap minum di bar. Ye Qiu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Panas sekali, kata Bai Bing tiba-tiba. Ye Qiu berpikir dalam hati, tidak bisakah itu menjadi panas setelah minum begitu banyak anggur? Botol Wuliangye di depannya telah habis, dan Bai Bing juga telah membunuh sebotol anggur merah, keduanya sedikit mabuk. Terlalu panas. Setelah Bai Bing selesai berbicara, dia membuka kancing salah satu mantelnya. Tiba-tiba, lapangan salju muncul. Jantung Ye Qiu melonjak liar. Apakah kamu panas? Ketika Bai Bing bertanya pada Ye Qiu, dia membuka kancing kedua. Kali ini, Ye Qiu melihat ladang salju. Ye Qiu dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat lagi, karena dia menemukan bahwa darah di tubuhnya sudah beredar lebih cepat. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menemukan bahwa adegan ini tampak familiar. Terakhir kali saya berada di rumah Bai Bing, saya minum dengannya, dan dia membuka kancingnya setelah minum. Menerapkan kembali teknik lama? Apa yang ingin dia lakukan? Ye Qiu menoleh dan baru saja melihat tangan Bai Bing ditombol lagi. Mata Ye Qiu tidak berkedip, dan dia menatap tangan Bai Bing dengan erat. Selama Bai Bing membuka kancing lagi, dia bisa melihat pegunungan curam yang tertutup salju. Momen penting. Bai Bing berhenti. Kedua tangannya memegang kancing dengan erat, tetapi mereka tidak melepaskannya, yang membuat Ye Qiu merasa sedikit gatal, seperti sejuta semut yang merangkak. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Ini seperti pertama kalinya bagi seorang pria dan seorang wanita. Setelah lama melempar, segala macam persiapan dilakukan, tetapi tidak menemukan titik kunci yang membuat orang gila. Ye Qiu, apakah menurutmu aku terlihat baik? Bai Bing bertanya dengan lembut. Kakak, kali ini, bisakah kita berhenti membicarakan hal-hal yang bisa kita lakukan? Benar-benar ingin menggunakan mulutmu, bisakah kamu menggigit? Tapi karena Bai Bing bertanya, Ye Qiu harus menjawab,
kalau tidak dia terlihat terlalu kasar. Kelihatannya bagus. Ye Qiu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Bai Bing bersemangat, sebahagia seorang gadis kecil. Ye Qiu tidak berbohong padanya. Di antara wanita yang dilihatnya, wajah dan sosok Bai Bing benar-benar terbaik. Untukmu, mari kita bersulang. Bai Bing sangat senang dan minum dengan Ye Qiu. Saudari Bing, saya pikir Anda berbeda hari ini dari biasanya, kata Ye Qiu. Apakah ada? Bai Bing bertanya, seperti apa penampilan saya biasanya? Kamu biasanya dingin, dan orang-orang tidak berani mendekat. Orang-orang di halaman memanggilmu Iceberg Beauty secara pribadi, tetapi hari ini, saya pikir kamu sangat imut dan lembut, seperti saudara perempuan di sebelah. Bai Bing terkikik dan berkata, di rumah sakit, saya adalah wakil presiden eksekutif. Saya harus serius dan membuat bawahan saya kagum. Jika Anda tersenyum sepanjang hari, bagaimana Anda bisa mengaturnya? Untuk saat ini, hanya kita berdua, aku tidak perlu terlalu serius. Bai Bing tersenyum dan bertanya, Ye Qiu, katakan padaku, apakah kamu menyukai penampilanku di hari kerja atau seperti apa aku sekarang? Suka semuanya. Ye Qiu berpikir, selama wanita secantik Bai Bing adalah pria normal, dia akan menyukainya. Minum anggur. Bai Bing membantu Ye Qiu membuka botol kedua Wuliang Ye dan membuka sisa botol anggur merah. Keduanya mengobrol sambil minum. Tidak butuh waktu lama sebelum botol kedua selesai. Pada saat ini, Ye Qiu dan Bai Bing sama-sama memiliki alkohol di kepala mereka. Terutama Bai Bing, wajahnya yang cantik memerah hampir meneteskan air, seperti cabai play yang mekar, dengan berbagai perasaan asmara. Mata Ye Qiu menyapu melewatinya dari waktu ke waktu, diam-diam mengagumi pemandangan lapangan bersalju. Bai Bing tiba-tiba berkata, Ye Qiu, saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin memberi Anda hadiah, apakah Anda ingat? Ingat. Tunggu aku akan mandi. Setelah Bai Bing selesai berbicara, dia masuk ke kamar tidur. Ye Qiu sedikit bingung, hadiah apa yang harus diberikan dan dimandikan? Bab 365. Seseorang pernah berkata bahwa hal tersulit di dunia adalah menunggu. Ye Qiu tidak percaya sebelumnya, tapi hari ini, dia percaya. Bai Bing mandi di kamar tidur, Ye Qiu menunggu dengan cemas di ruang tamu, dan waktu berlalu dengan tenang. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Bai Bing belum keluar. Ye Qiu sedikit kesal saat menunggu. Rasanya seperti pergi ke toilet, tapi lubang itu ditempati oleh seseorang. Belum lagi, sudah lama tidak ada suara. Menyiksa. 20 menit. Sebelum Ye Qiu mendengar sesuatu, dia mau tidak mau ingin membuka matanya untuk melihat apa yang dilakukan Bai Bing di kamar tidur. Mandinya kok lama banget ya? Pada saat ini. Dengan derit, pintu kamar tidur terbuka. Bai Bing menjulurkan kepalanya dan berkata, Ye Qiu, matikan lampunya. Apa yang kamu lakukan dengan lampu mati? Ye Qiu bertanya-tanya. Jika Anda meminta Anda untuk mematikannya, matikan, cepatlah. Bai Bing mendesak dengan tidak sabar. Ye Qiu berubah pikiran. Bai Bing pasti malu, dan dia malu untuk melihatnya dengan tulus. Lagi pula, kebanyakan gadis harus mematikan lampu pertama kali. Ye Qiu menekan tombolnya. Tiba-tiba, seluruh rumah menjadi gelap gulita. Tunggu aku sebentar, aku akan segera keluar. Setelah Bai Bing mengatakan ini, dia menutup pintu kamar lagi. Ye Qiu terus menunggu. Sekitar 10 menit berlalu. Suara Bai Bing datang dan berkata, Ye Qiu, kamu berbalik. Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu mencibir, dia tidak menyangka kecantikan Bing Shan begitu pemalu. Dia berbalik dan membelakangi Bai Bing. Bai Bing berkata lagi, kamu nyalakan lampunya. Ye Qiu mengira dia salah dengar. Nyalakan lampunya. Apakah kamu tidak malu? Apakah Anda ingin terbuka dan ingin melihat saya dengan tulus? Memikirkan hal ini, Ye Qiu sedikit bersemangat, dan dengan cepat menekan tombol lagi. Terkunci. Dalam sekejap, lampu menyala, menerangi ruang tamu seperti siang hari. Kemudian, Ye Qiu mencium aroma mawar, yang sangat kaya.
Ini seharusnya bau sour gel, baunya sangat enak. Ye Qiu berpikir sendiri. Setelah itu, dia mendengar langkah kaki lembut datang dari belakang, dan Bai Bing mendekatinya. Pada saat ini, Ye Qiu sangat gugup. Ye Qiu, berbaliklah, kata Bai Bing. Saat yang mendebarkan akhirnya tiba. Ye Qiu menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan dan ketegangan di hatinya, dan berbalik perlahan. Detik berikutnya, wajahnya kusam. Dalam imajinasi Ye Qiu, Bai Bing seharusnya tidak mengenakan pakaian apapun saat ini, menunjukkan kulitnya yang putih dan sosok yang sempurna secara menyeluruh di depan Ye Qiu, dan kemudian membiarkan Ye Qiu mengambilnya. Namun, Ye Qiu salah. Bai Bing tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga mengenakan gaun malam hitam yang sangat bermartabat dan sepatu hak tinggi, rok panjangnya bergoyang dan anggun. Kakak Bing, apa yang kamu? Ye Qiu sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang dilakukan Bai Bing dalam gaun malamnya. Mungkinkah Sister Bing ingin aku menemaninya ke pesta makan malam? Jangan pergi. Ye Qiu memiliki bayangan menghadiri pesta makan malam. Terakhir kali, dia menemani Bai Bing ke pesta makan malam, yang menyebabkan insiden Crystal Palace. Setelah memikirkannya, Ye Qiu merasa tebakannya salah. Jika dia benar-benar pergi ke pesta makan malam, Bai Bing tidak akan bisa minum anggur sebanyak itu di rumah. Jadi apa yang ingin dia lakukan? Bai Bing menatap Ye Qiu sambil tersenyum, dan bertanya, apakah aku cantik? Cukup. Meskipun Ye Qiu mengatakan itu, dia sebenarnya sedikit kecewa di hatinya, karena jauh dari yang dia harapkan. Bai Bing tersenyum tipis, ada jas di ruang tamu. Mandilah dan gantilah dengan cepat. Tidak, ini sudah sangat larut, apakah kamu ingin aku menemanimu ke pesta makan malam? Seru Ye Qiu. Jangan pergi ke pesta makan malam. Lalu apa yang harus dilakukan saat berganti pakaian? Ye Qiu sedikit bingung. Aku ingin kamu berdansa denganku, kata Bai Bing. Sister Bing, aku tidak salah dengar, maksudmu menari? Kamu mendengarnya dengan benar, berdansa saja. Ye Qiu melirik Bai Bing dengan aneh, dan berpikir dalam hati, otak wanita ini rusak. Tarian apa yang kamu dansa di malam hari? Lagi pula di rumah hanya ada mereka berdua, kalaupun menari, tidak perlu dibuat seperti menghadiri jamuan makan, mandi dan ganti baju repot. Bai Bing memandang Ye Qiu dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin kamu berdansa denganku, kan? Ye Qiu tiba-tiba menyadari. Hidup membutuhkan rasa ritual. Sister Bing harus melakukannya untuk apa yang disebut rasa ritual. Setelah memahami ini, Ye Qiu langsung setuju. Tunggu aku akan mandi dan berganti pakaian. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Ye Qiu, senyum di wajah Bai Bing menjadi lebih cerah. Ye Qiu bergegas ke kamar mandi secepat yang dia bisa. Dalam 3 menit, dia mandi dan berganti pakaian dan keluar. Bai Bing tercengang dan berkata, kamu sangat cepat. Ye Qiu tersenyum dan berkata, saya mandi dengan sangat cepat, tetapi dalam hal lain, saya bisa bertahan selama 1 jam. Setelah Bai Bing meminum anggur, wajahnya sudah merah, tapi setelah mendengar kata-kata Ye Qiu yang penuh konotasi, telinganya menjadi merah. Kamu tunggu aku sebentar. Bai Bing mengeluarkan piringan hitam dari lemari, menyalakan gramofon kuno, dan menekannya dengan ringan. Segera setelah itu, musik piano yang indah terdengar. Ini adalah The Wedding in a Dream, karya Charles Klaiderman. Ye Qiu berkata, apakah kamu tahu lagu ini? Sebuah kejutan muncul di mata Bai Bing. Ya, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Aku paling suka lagu ini. Setelah Bai Bing selesai berbicara, dia secara aktif mengambil tangan Ye Qiu, dan kemudian keduanya perlahan melompat, menginjak irama. Sebenarnya, Ye Qiu tidak tahu cara menari, tetapi ketika dia masih kuliah, dia menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh sekolah dan berlatih menari selama beberapa hari, gerakannya sangat aneh. Bai Bing tidak menyukainya, tetapi membenamkan dirinya di dalamnya, menundukkan kepalanya dan menekan tubuh Ye Qiu dengan erat. Suasananya sangat romantis. Di bawah cahaya, Ye Qiu menemukan bahwa bulu mata panjang Bai Bing bergetar dan bergetar seperti sayap kupu-kupu. Mereka sangat menawan. Wajah merah mudanya putih dan merah,
penuh pesona, dan mulut kecil di bawah lukisan lipstik merah cerah bahkan lebih menawan. Tampak segar dan lembut. Segera. Satu lagu selesai. Bai Bing mengangkat kepalanya, mengaitkan leher Ye Qiu dengan kedua tangannya, lalu memejamkan matanya, terlihat seperti sedang dipetik oleh Renjun. Ye Qiu tidak sopan, menundukkan kepalanya secara langsung, dan main 1WMB1B1R Bai Bing. Tubuh Bai Bing 9 emetar dan menyambut Ye Qiu dengan antusias, namun 9 erakannya San 9 et berkarat. Beberapa kali giginya menitiga entuh sudut B1B1R Ye Qiu, dan rasa sakit itu membuat Ye Qiu menghirup udara dingin. Namun meski begitu, mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka bersatu uman dengan gembira. Suhu di dalam ruangan terus meningkat. Ketika cinta itu kuat, Bai Bing melepaskan diri dari invasi Ye Qiu, dan berkata dengan malu-malu, "Jangan di sini, bawa aku ke kamar tidur." Ye Qiu membawa Bai Bing ke kamar tidur dan membaring 9 kannya di tempat tidur. Cahaya di ruangan itu sedikit redup dan kabur, dan terlihat sangat emosional. Ye Qiu melirik Bai Bing, dan melihat R2 embut hitam Bai Bing menutupi bahunya, wajahnya memerah, dan matanya sedikit terbuka. Dengan irama T3R3 ngah-engah, ada ombak yang naik turun, dan gaun malam yang dikenakannya adalah sudah acak-acakan. Terkena sejumlah besar putih. Apa yang menakjubkan? Ye Qiu tidak bisa menahannya lagi, membungkuk dan meletakkan tangannya di Ritz 3 Tin 9 gaun Bai Bing. Bab 366. Bai Bing sudah siap, menutup matanya dan membiarkan Ye Qiu membuka Ritz 3 Ting pakaiannya. Melihat, Ritz 3 Ting akan ditarik sampai akhir. Tiba-tiba, gigit. Ponsel Ye Qiu berdering. Dering ponsel yang tiba-tiba mengejutkan keduanya yang tenggelam dalam suasana khusus. Gila, kecewa banget. Bai Bing membuka matanya, menyipitkan mata pada Ye Qiu, dan bertanya, apakah Lin Jingjing men 3 sakmu untuk kembali tidur? Ye Qiu juga sedikit bingung, jika Lin Jingqian yang menelepon, kemungkinan besar Bai Bing tidak akan mau marah. Dia mengambil telepon dari sakunya dan menghela nafas lega ketika dia melihat ID penelepon. Siapa? Tanya Bai Bing. 9.000 tahun, Cao Yuan. Ye Qiu bahkan tidak memikirkannya, dia hanya menolak untuk mendengarkan. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur. Dari belakang, dia M3 luk pinggang Bai Bing, dan perut bagian bawahnya menempel pada kebulatan Bai Bing. Bai Bing hanya merasa bahwa seseorang di belakangnya diancam dengan pistol, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan sangat gugup. Ye Qiu, aku mendengarnya sakit. Bai Bing tergagap. Ye Qiu tidak bisa tertawa atau menangis. Saudari Bing, Anda adalah seorang dokter kedokteran, jadi Anda perlu bertanya kepada saya tentang akal sehat yang begitu sederhana. Saya belum mengalaminya, bagaimana saya bisa tahu? Karena itu, hari ini adalah pertama kalinya Sister Bing. Ye Qiu sangat bersemangat. Saudari Bing, tidak sakit sama sekali, bujuk Ye Qiu. Tapi saya mendengar dari mereka bahwa itu menyakitkan untuk P3 pertama kalinya, dan itu akan berdarah. Saya sedikit takut. Jangan takut, itu sebenarnya sangat nyaman. Betulkah? Jika kamu tidak percaya, coba saja. Ye Qiu membalikan tubuh Bai Bing, membuatnya bertatap muka dengannya. Bai Bing melirik Ye Qiu dengan cepat dan menoleh dengan cepat, dia sangat pemalu. Lampu redup, dan aromanya mengambang. Keindahan di tempat tidur itu pemalu, dan tampak seperti sedang memetiknya, giginya men 99i9 it bibir bawahnya, bulu matanya yang panjang bergetar karena tegang. Tidak ada pesona bergerak seperti itu di dunia. Ye Qiu mengulurkan tangannya, dengan lembut memegang wajah Bai Bing, dan terus mendekat. Mata Bai Bing tertutup rapat, dua tangan kecil menempel di dada Ye Qiu, napasnya menjadi semakin berat, dan jantungnya berdetak semakin cepat. Jarak antara keduanya semakin dekat. 20 cm. 10 cm. 5 cm. 1 cm. Dududu. Telepon berdering tiba-tiba berdering lagi. Nenek Di.
Ye Qiu sangat marah sehingga dia dan Bai Bing akhirnya terperangkap di atmosfer, tetapi mereka dihancurkan lagi. Kali ini seharusnya Lin Fain, kan? Bai Bing berkata masam. Ye Qiu melihat telepon, dan itu adalah Cao Yuan. Umurnya 9.000 tahun. Ye Qiu tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang disebut Cao Yuan kali ini? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Nada dering telepon terus berdering, seolah-olah memberitahu Ye Qiu bahwa jika Anda tidak menjawab telepon, saya akan terus menelepon, tetapi Ye Qiu masih ingin terus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sebaiknya kau menjawab telepon, mungkin ada sesuatu yang terserah padamu, kata Bai Bing penuh empati. Ye Qiu menekan tombol jawab dan bertanya dengan agresif, ada apa? Kenapa, permisi? Tawa Cao Yuan terdengar. Ye Qiu berkata dengan marah, saya sibuk mendapatkan suntikan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan. Menyuntikkan? Mendengar dua kata ini, Bai Bing tertegun sejenak, dan kemudian mengerti, hanya untuk merasakan pipinya panas. Orang jahat ini, bagaimana rasanya bisa berubah di mulutnya jika dia baik? Bai Bing memelototi Ye Qiu. Maafkan aku mengganggumu. Cao Yuan berpikir bahwa Ye Qiu sedang menyuntik pasien, dan nadanya penuh dengan permintaan maaf. Apa yang mencariku selarut ini? Katakan saja sesuatu, aku benar-benar sibuk, desak Ye Qiu. Aku memiliki keadaan darurat. Apakah nyaman bagimu untuk berbicara di sana? Nada bicara Cao Yuan tiba-tiba menjadi serius. Benar-benar sesuatu? Ye Qiu memberi isyarat pada Bai Bing, lalu berjalan ke ruang tamu dan bertanya, aku bisa bicara sekarang. Cao Yuan bertanya, Ye Qiu, pernahkah kamu mendengar tentang Istana Hades? Ye Qiu menjawab, saya tidak hanya mendengarnya, tetapi saya juga berurusan dengan orang-orang mereka, tetapi saya tidak tahu persis apa yang dilakukan organisasi ini. Sekarang saya akan memberitahu Anda secara singkat asal-usul Istana Hades. Cao Yuan berkata, Istana Hades milik militer. Ini adalah pasukan khusus yang misterius dan kuat. Keberadaan mereka terutama untuk membela negara, menjaga keamanan tanah air dan stabilitas sosial. Pendiri dan komandan tertinggi Hall of Hades adalah Dewa Perang. Dia hampir berusia 80 tahun ini, dia adalah legenda. 9.000 tahun, apa yang kamu katakan padaku tentang ini? Ye Qiu menyela Cao Yuan. Meskipun dia sedikit tertarik dengan Hall of Hades, dia lebih tertarik untuk berkomunikasi dengan Bai Bing secara mendalam. Biarkan aku mempersingkat cerita. Cao Yuan berkata, Istana Hades sedang dalam masalah, mereka menemukanku, dan aku merekomendasikanmu lagi. Ye Qiu bahkan tidak memikirkannya, jadi dia berkata, aku tidak bebas. Jangan buru-buru menolak, jika kamu bisa membantu Hades Palace menyelesaikan masalah ini, kamu pasti akan mendapatkan manfaat besar. Cao Yuan berkata, Suzaku bertanya dari saluran rahasia, Bai Yujing menawarkan dirinya dan ingin membantu Aula Hades, tetapi ditolak oleh Aula Hades. Aku tidak tahu alasan Istana Hades menolak Bai Yujing, tapi aku tahu bahwa dengan karakter Bai Yujing yang tidak melihat kelinci dan elang terbang, jika tidak ada manfaatnya, dia pasti tidak akan meminta masalah. Jadi, Ye Qiu, sebaiknya kamu membantu masalah ini. Ini hanya baik untukmu dan tidak membahayakan. Ye Qiu bertanya, apakah ada bahaya? Tentu saja. Cao Yuan berkata, semua yang dilakukan di Istana Dunia Bawah itu berbahaya. Kalau begitu aku menolak. Ye Qiu berpikir, aku hidup dan sehat, aku baik-baik saja, dan otakku sakit? Ye Qiu, aku masih berharap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Cao Yuan berkata, jika memang kota terlarang yang akan membunuh ayahmu, maka membantu Hades untuk memecahkan masalah dan mendapatkan bantuan dari Dewa Perang akan sangat penting bagimu untuk berurusan dengan kota terlarang di masa depan. Mungkin kamu tidak tahu kemampuan Dewa Tentara? Izinkan saya memberitahu Anda ini, Dewa Tentara adalah keberadaan Optimus Prime di tentara. Hari ini, setengah dari orang-orang besar di tentara berasal dari tentara para dewa, baik murid-muridnya atau mantan bawahannya. Prestise Dewa Tentara di tentara lebih baik daripada Xiao Jiu. Apa? Prestise lebih tinggi dari Xiao Jiu? Ye Qiu tidak mengharapkan ini.
Jika ini masalahnya, dan mendapatkan niat baik dari dewa militer, maka untuk diri sendiri, hanya ada kebaikan dan tidak ada salahnya. Ye Qiu terdiam sejenak, dan bertanya, apa masalah di Istana Hades? Cao Yuan berkata, aku tidak bertanya apa masalahnya, karena semua yang ada di Istana Dunia Bawah adalah rahasia. Mereka akan memberitahumu ketika aku melihat ke belakang. Baiklah, biarkan mereka datang kepadaku. Ye Qiu menutup telepon dengan tergesa-gesa. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah untuk berkomunikasi secara mendalam dengan Bai Bing, dan tidak sabar untuk berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu. Bum bum. Bab 367. Sial, itu masih tak berujung. Ye Qiu sedikit marah. Bai Bing masih di kamar menunggunya untuk mengambilnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menutup telepon berusia 9.000 tahun, seseorang mengetuk pintu. Ye Qiu memutuskan untuk mengabaikannya, tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu tidak sepenting bisnisnya, dia sudah ditelepon dan akan diluncurkan. Siapa tahu, ketukan di luar pintu tidak terputus, seperti ketukan drum yang padat. Bum bum bum. Ye Qiu kesal beberapa saat, membuka pintu dengan kesal, dan melihat Gu Feng dan Yang Qi berdiri di luar, bertanya dengan heran, kenapa kamu? Kakak Ye, lama tidak bertemu. Gu Feng tersenyum dan menyapa. Bagaimana kamu menemukannya di sini? Ye Qiu bertanya. Kami. Oh, Yang Qi tiba-tiba berteriak, dan dengan cepat menutupi matanya dengan tangannya, wajahnya memerah. Ye Qiu bereaksi sekarang, dia hanya mengenakan celana pendek, dan saudara laki-lakinya yang kedua mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terlihat sombong. Gu Feng mengedipkan alisnya dan berkata, Kakak Ye, ibu kotanya tidak kecil. Tidak mengganggu Yaxing Mu, kan? Ye Qiu bertanya dengan marah, apa yang kamu cari? Gu Feng menyingkirkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, para pemimpin ingin bertemu denganmu. Kapan? Sekarang. Ye Qiu tidak ingin pergi. Bai Bing masih di tempat tidur menunggunya. Dia tidak bisa melewatkannya dan tidak pernah datang lagi. Setelah malam ini, siapa yang tahu kapan dia bisa mendapatkan Bai Bing? Bisakah kamu mengubah waktu? Kata Ye Qiu. Maaf, saudara Ye, kamu sedang terburu-buru, para kepala suku harus segera menemuimu. Gu Feng meminta maaf. Benar-benar tidak bisa mengubah waktu? Aku benar-benar tidak bisa mengubah waktu, itu pasti sekarang. Ye Qiu sangat tertekan. Dia tidak mencari dirinya sendiri lebih awal atau lebih lambat, tetapi datang untuk mencari dirinya sendiri saat ini. Bukankah ini hal yang baik untuk dengan sengaja menghancurkannya? Kakak Ye, cepatlah, para pemimpin semua cemas, desak Gu Feng. Tunggu aku. Ye Qiu menjadi hitam dan berjalan ke kamar tidur. Bai Bing masih berbaring di tempat tidur, menatap wajah Ye Qiu dengan ekspresi tidak senang, dan bertanya, ada apa? Aku punya sesuatu untuk pergi. Sister Bing, aku. Pergi, jangan tunda, kata Bai Bing lembut. Maaf. Ye Qiu membungkuk dan mencium kening Bai Bing, lalu dengan cepat mengenakan pakaian. Ketika meninggalkan rumah, Ye Qiu berbalik dan berkata dengan serius, Saudari Bing, saya tidak akan melihat Sister Lin. Engah. Bai Bing tersenyum dan bertanya, bisakah kamu kembali malam ini? Ye Qiu berkata, saya tidak yakin apakah saya bisa kembali. Jika saya bisa, saya akan mengirimi Anda pesan. Oke, aku akan menunggumu. Setelah itu, Ye Qiu mengikuti Gu Feng dan Yang Qi ke bawah dan masuk ke jeep hitam dengan plat nomor khusus. Dalam perjalanan, bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Ye Qiu menyesal setelah bertanya. Ini hanya pertanyaan bodoh. Istana Hades milik militer, bukankah mudah bagi mereka untuk menemukan seseorang? Benar saja, hanya Yang Qi yang menjawab, menemukan seseorang adalah hal yang mudah bagi kami. Untuk apa kau mencariku? Ye Qiu ingin menanyakannya terlebih dahulu. Siapa tahu, Gu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ye, ketika itu ada di sana, para kepala suku akan memberitahu Anda. Saya tidak tahu persis apa itu, Xiao Yang dan saya tidak tahu.
Orang yang memanggilku keluar di malam hari, dan tidak mengatakan yang sebenarnya, kalian berdua tidak cukup menarik. Dokter Ye, bukan karena kami tidak memberitahu Anda, tetapi kami benar-benar tidak tahu. Yang Qi menjelaskan. Gu Feng melanjutkan dengan mengatakan, pada tingkat saya dan Xiao Yang, saya tidak cukup memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ye Qiu terkejut. Bahkan Gu Feng dan Yang Qi tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, tampaknya masalah yang dihadapi oleh Istana Hades tidaklah kecil. Ye Qiu cukup akrab dengan Jiang Shou, dan dia diam-diam mengamati ketika mobil bergerak maju. Setelah memasuki jalan utama di kota, mobil berbelok beberapa belokan dan melaju ke tenggara. Apakah itu pergi ke divisi militer Jiang Shou? Ye Qiu menebak dalam hatinya. 15 menit kemudian, setelah memastikan tebakan Ye Qiu, jeep itu berhenti di depan sebuah gerbang tempat dua tentara bersenjata berdiri. Ye Qiu duduk tegak dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Seorang tentara datang untuk memeriksa dokumen Gu Feng dengan hati-hati, dan kemudian memasukkan mobil ke dalam kompleks. Setelah itu, mobil melaju di jalan lurus selama 3 menit, berbelok di tikungan, dan berhenti di depan sebuah gedung megah. Ini, kata Gu Feng, membuka pintu dan keluar dari mobil terlebih dahulu. Ye Qiu mengikuti dari belakang. Begitu langkah kakinya mendarat, Ye Qiu sangat menyadari bahwa beberapa aura menyapu melewatinya dalam kegelapan. Setiap napas sangat kuat, dan dua di antaranya tidak lebih lemah dari master peringkat. Ye Qiu melirik ke arah napas itu dan tersenyum sedikit. Pengawal kegelapan. Ye Qiu tahu bahwa di tempat-tempat seperti garnisun semacam ini, biasanya ada penjaga yang jelas dan rahasia, kekuatan penjaga yang jelas relatif lemah, dan penjaga dari penjaga rahasia adalah elit nyata. Xiao Yang, kamu tetap di sini dan tunggu aku akan membawa kakak Ye masuk. Gu Feng memberi perintah dan membawa Ye Qiu berjalan cepat ke pintu gedung. Namun, begitu mereka sampai di pintu, mereka dihentikan oleh seorang pria. Pria itu tidak lebih dari 35 tahun, tingginya 1,8 meter, memiliki kulit yang kuat, alis tebal dan mata besar. Dia mengenakan seragam militer lurus. 2 palang dan 4 bintang di pundaknya sangat menarik perhatian. Kolonel. Ye Qiu sedikit terkejut. Pria ini jauh lebih tinggi dari Yang Qi, dan 1 langkah maju adalah jenderal. Apalagi pria ini masih sangat muda. Kepala yang bagus. Gu Feng memberi hormat kepada pria itu dengan hormat standar militer, dan berkata, "Penasihat Tang, tolong beritahu kepala desa dan katakan bahwa saya membawa Ye Qiu." Pria itu membalas hormat militer dan berkata, "Kapten Gu, kepala suku telah memerintahkan. Ye Qiu sendirian. Silakan kembali. Itu masalah konselor staf Tang." Gu Feng berbisik di telinga Ye Qiu, "Kakak Ye, aku akan masuk nanti. Tetap rendah hati, lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengarkan, jangan membuat marah para kepala suku. Jangan khawatir." Ye Qiu tersenyum dan menatap pria itu. Pada saat ini, pria itu juga menatap Ye Qiu. Mata itu saling berhadapan. Ye Qiu hanya merasa bahwa tatapan pria itu sangat tajam, dan dia bukanlah karakter yang sederhana pada pandangan pertama. Adapun pria itu, dia juga sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa ekspresi Ye Qiu sangat tenang, dan dia berani menatap langsung ke matanya. Anda tahu, bahkan komandan resimen di bawah tangannya, komandan batalion, tidak berani menatapnya. Apakah kamu Ye Qiu? Nada bicara pria itu sedikit tidak ramah. Apakah kamu staf Tang? Ye Qiu bertanya balik. Keheranan muncul di mata pria itu, dan dia bertanya, "Saya Tang Fei. Apakah Anda mengenal saya?" "Aku tidak tahu, aku baru saja memanggilmu seperti itu ketika aku mendengar Gu Feng memanggilmu seperti itu," kata Ye Qiu. Dalam sekejap, wajah Tang Fei menegang. Gu Feng menggerakkan sudut mulutnya, jika Tang Fei tidak ada, dia akan tertawa terbahak-bahak. 5 detik berlalu. "Kamu datang denganku." Tang Fei mengatakan sesuatu kepada Ye Qiu, dan berbalik ke atas dengan wajah hitam. "Saudara Ye, ingat apa yang saya katakan, kurangi bicara dan lebih banyak mendengarkan, dan jangan membuat para pemimpin marah." Gu Feng mendesak lagi. "Aku tidak akan main-main.
Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengikuti Tang Fei dan langsung menuju lantai 5.